Hari ini kita belajar dari hari matrik ya, bahwa perjuangan itu sangat membutuhkan konsistensi, komitmen yang kuat dan butuh banyak pengorbanan. Hari terlahir dari keluarga yang sebenarnya kaya, tapi di tengah-tengah gitu kan, ketika ayahnya meninggal dunia, dunianya berubah karena ibunya belum tidak bekerja. Akhirnya Hari dan keluarganya menjadi orang yang harus berjuang di kemudian hari. Untung ada orang yang menolong di awal. Tapi ya, kalau kita belajar dari Hari, kalau Anda lihat video tadi, bahwa Hari dari sejak 14 tahun sampai 15 tahun dia menjadi orang yang sangat mandiri, orang yang keras hati, orang yang punya tujuan hidup, orang yang ingin merubah hidupnya di masa mendatang. Saya kenal dia dari sejak umur 14 tahun. Dia benar-benar selengehan, dia benar-benar yang namanya punya prinsip yang dia pegang, dan terkesan memang sedikit sombong, tapi ya itu nggak peduli lah ya. Pada akhirnya dia fokus karena Cristiano Ronaldo juga seperti orang yang sombong. Nah, Cristiano Ronaldo kalau Anda lihat adalah orang yang sangat persisten dan terkesan sombong dan terkesan mementingkan diri sendiri. Itulah yang saya lihat dari Hari, mirip-mirip ya. Dan memang tidak mudah bahwa dia harus memulai dari orang yang jagain warnet tanpa digaji, hanya untuk yang dapatkan makan yang gratis supaya dia bisa hidup atau menabung. Nah, ketika teman-temannya kuliah, dia tidak kuliah karena tidak ada biaya. Dan Anda lihat pada akhirnya skillnya dia itu melebihi orang yang kuliah di IT. Kenapa? Karena belajar itu tidak selalu harus di universitas atau institusi pendidikan, karena institusi pendidikan hanya berfungsi mengeluarkan ijazah. Kalau Anda bego ya tetap bego sih sebenarnya. Ijazah tetap ijazah. Tapi kalau Anda benar-benar nggak kuliah pun, ketika Anda benar-benar pengen belajar dan tahu itu gunanya bagi Anda akan tetap punya skill. Hari ini ketika sekitar 15 tahun saya kenal Hari, dia bekerja di sebuah perusahaan Jepang dan sekarang pun juga di startup ya, yang pada akhirnya ngelihat itu bukan dari ijazah, tapi dari portofolio yang dia bangun sejak dia SMA, SMP, bekerja di awal, di umur 20-an awal, ikut project kemana-mana, ikut orang gitu ya, dan dia isi itu di CV-nya. Dan ketika HRD atau user melihat bahwa oke, mungkin ada orang yang baru lulus kuliah tapi nggak teruji. Ada orang yang sudah punya di umur 25, sama umurnya, tapi dia punya pengalaman yang luar biasa. Dan di situ Hari diterima di perusahaan itu tanpa ijazah. Luar biasa ya. Dan dia belajar itu dari nol, dari warnet, ngulik, dan dia belajar ngulik. Nah, ini yang hebatnya ya, dan ini yang harus Anda punya skillnya, bahwa terjun dulu, berenang dulu, masuk air dulu, baru kemudian berenang kemudian gitu ya. Mau salah, mau benar, nggak peduli, jangan pikirkan dulu, karena kita nggak akan belajar kalau kita nggak kejebur. Kita nggak akan belajar kalau kita nggak yang namanya terjebak di suatu kondisi yang harus memaksa kita untuk itu gitu ya. Dan Hari dan saya pun suka dengan yang begitu ya. Jadi ketika bos bilang bisa nggak, bisa aja dulu gitu. Setelah itu kita akan belajar dari sana, dan itu akan lebih cepat, karena belajar itu butuh yang namanya tujuan. Kalau ada tujuannya kita akan belajar cepat, kalau nggak ada ya begitu-begitu aja gitu ya. Dan hari ini gitu ya, bagi anda yang merasa bahwa wah, saya nggak punya sokongan dana, saya nggak punya dukungan keluarga. Hari itu tidak punya dukungan keluarga, dia cari dukungan itu di luar, dan dia bisa membuktikan itu. Nah, bagi teman-teman yang masih berumur 15-20 tahun, yang mungkin ada di Bukit Tinggi, di Solo, di Padang Panjang, di Kutacani, di Takengon, di kota kecil yang bahkan gitu ya, orang Jakarta tuh nggak tahu itu sebuah kota gitu ya. Mungkin Anda kurang beruntung hari ini, tapi Anda bisa rubah kehidupan Anda di kemudian hari kalau Anda mau dan Anda berani datang ke kota yang lebih besar. Mungkin bodoh di hari ini, tapi 1 tahun Anda tidak akan bodoh lagi. Nah, Anda beruntung kenapa? Karena Anda tidak terdistorsi
oleh yang namanya kehidupan glamor atau misalnya gengsi-gengsi yang ada di kota besar di Jakarta gitu ya. Orang tuh lebih banyak yang namanya terlena oleh yang namanya gengsi, terlena oleh yang namanya main dan lain-lain, karena fasilitas semuanya ada di sini. Sementara Anda mungkin tidak punya, tapi disitulah Anda kesempatan belajar, disitulah Anda termotivasi untuk mendapatkan apa yang teman-teman Anda dapatkan. Di Jakarta bisa jadi orang itu terlena, 50% mungkin berhasil, 50% mungkin nggak pintar-pintar juga pada akhirnya. Sama dengan di sana, tergantung Anda pada hari ini. Belajarlah dari hari, belajar dari sebuah keterjebakan kondisi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like dan subscribe and share ya, jika Anda merasa video ini dibutuhkan oleh generasi-generasi di bawah kita. Dan bagi Anda yang pengen sharing, tolong hubungi saya di komen atau di IG saya, Kenny Rindra. Saya akan hubungi Anda dan kita akan bikin cerita via Zoom untuk anak cucu yang mungkin kita tidak pernah bisa bercerita pada mereka, tapi video ini akan kekal selamanya untuk mereka generasi ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.